Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dengan submuatan IPA, yaitu pendengaran manusia. Ya. Telinga sebagai indera atau panca indera pendengaran memiliki fungsi sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Ya, jadi itu adalah fungsi telinga sebagai panca indera kita, yaitu alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Bagian telinga terbagi menjadi 3. Ada telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar telinga. Ya, daun telinga fungsinya menangkap getaran bunyi. Selanjutnya ada gendang telinga, ya, yang seperti speaker itu ya, menerima getaran bunyi, meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran, meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian koklea itu yang melingkar seperti siput, menerima dan meneruskan gerakan bunyi ke saraf pendengaran. Kemudian saluran eustasius menghubungkan ruang telinga tengah faring. Kemudian liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk, ya, bolongan itu ya. Kemudian lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Jadi telinga luar itu ya, ini ya, dari sini daun telinga sampai ke sini ya, sampai ke liang telinga. Telinga tengah berarti dari ini sampai ke gendang telinga. Telinga dalam dari belakang gendang telinga sampai belakang itu ya. Sampai saluran eustasius. Itu adalah bagian-bagian dari telinga kita. Makanya tadi kalau kita sedang membersihkan telinga, hati-hati jangan terlalu dalam, nanti akan merusak gendang telinga kita ya. Kemudian bagaimana ya kok bisa kita mendengarkan bunyi? Yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Ya, misalkan kita mendengar bunyi gendang ditabuh. Kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Ya, kemudian kita baru melaksanakan apa yang diminta. Ya. Kepekaan telinga sebagai alat indera pendengar. Ya, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Itu yang baik ya. Memelihara kesehatan telinga, ya, jadi telinga kita itu perlu dirawat karena telinga merupakan panca indera, jadi merupakan bagian tubuh yang sangat-sangat penting bagi kita. Bagaimana sih cara merawatnya? Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Berarti bagian luar tadi mana? Daun telinga ya. Jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT. Telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan ya. Maka dari itu Pak Guru menyampaikan untuk jangan mengorek-orek
telinga. Jika ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak ya. Suara yang begitu keras ya, kita segera tutup. Atau ada teman kalian yang bercanda meneriaki kalian, kalian tutup ya, jangan bercanda berlebihan karena dapat merusak gendang telinga. Nah, selanjutnya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar membuat diagram gagasan yang berisi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Sekarang lihat contohnya. Ini ya. 1 gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung. Berarti ada 4 kalimat dalam paragraf ini. Makanya ada 1 gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung. Selanjutnya coba kalian lihat untuk tugas ini ya, latihan. Baca baik-baik kedua paragraf ini. Kemudian buatlah diagram ide pokok dan ide pendukung dari paragraf yang telah kalian baca ini ya. Buatlah seperti ini. Nah, gagasan pokoknya apa, kemudian sampingnya gagasan pendukung, atau boleh seperti yang ini boleh ya. Silahkan dibaca baik-baik teksnya. Boleh di pause dulu videonya untuk membaca ya, kemudian dikerjakan latihannya ya. Baik, sampai di sini dulu anak-anakku yang hebat pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.